Mengenai time and territory management sendiri, kita ada 4 isu yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah mengenai teritorial. Apa pengertian teritorial itu sendiri, kemudian bagaimana bentuknya. Yang kedua mengenai channel dan coverage atau rayon. Apa itu channel dan pengertian dari rayonisasi. Yang ketiga, mengenai effective call plan. Bagaimana menciptakan kunjungan yang efektif untuk tim sales. Yang keempat adalah proses kontrol performance rayon, yaitu cara monitor dan kontrol apakah rayon yang dibuat sudah efektif dan efisien. Harapannya dengan adanya materi ini dari tim ASPS, ya dia bisa mengerti mengenai tata teritorial wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian bisa men-setting kebutuhan tim sales di areanya, terus kemudian mengevaluasi kunjungan salesman yang menjadi tanggung jawabnya ini sudah berjalan efektif atau belum. Kemudian proses kontrol yang dilakukan ASPS sendiri, supervisor, terhadap tim yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga akan menciptakan produktivitas yang lebih baik dari sebelumnya. Mengenai teritorial, pengertian dari teritorial itu sendiri adalah suatu wilayah atau area tertentu yang ditentukan oleh pihak-pihak tertentu. Di sini kita melihat ada peta Jawa Tengah. Ini juga yang dimaksud dengan teritorial atau wilayah yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah atau gubernur. Di sini juga kita melihat ada teritorial, yaitu saya ambil contoh peta Kota Pekalongan. Kenapa menjadi nama area Kota Pekalongan? Karena sudah ditentukan oleh dari bupati, ya, kemudian dari pemerintah juga, ya, bahwa menentukan ini adalah suatu wilayah yang dinamakan dengan Pekalongan. Nah, ini adalah teritorial juga. Ya, teritorial dari mana? Siapa yang buat? Yang buat adalah PT Anggana. Ya, suatu area atau wilayah tertentu yang ditentukan oleh pihak-pihak tertentu. Di sini Anggana menentukan ini wilayah teritorial saya. Nah, untuk lebih detail lagi mengenai penjelasan perbedaan teritorial ini, di sini ada peta, ya, sama-sama peta Indonesia. Kita akan lihat dari sisi pemerintah, ya, teritorial yang dibuat oleh pemerintah dan teritorial yang dibuat oleh Anggana. Ya. Di sini untuk teritorial wilayah Indonesia dipimpin oleh Presiden dan Gubernur sebagai penguasa wilayah. Kemudian perubahan wilayah berdasarkan faktor demografi, sosial, waktu, atau ada perbatasan yang jelas yaitu provinsi atau pulau. Sedangkan teritorial yang dibentuk oleh tim Anggana, direktur, COO, NSM atau RSM sebagai penguasa wilayahnya. Perubahan wilayah berdasarkan perubahan potensi pasar. Region, ya, di sini kita lihat ada region 1, regional 2, regional 3, dan regional 4. Ya, terdiri dari beberapa provinsi atau pulau atau kota yang bisa mengambil provinsi lain. Ya, karena itu tadi ditentukan oleh pihak-pihak tertentu. Di sini yang berwenang adalah dari direktur atau dari RSM. Jadi dia yang menentukan nih, regional 1 ini mencakup pulau mana saja atau provinsi mana saja, regional 2, regional 3, dan 4. Ya, jadi di setting, ya, sesuai dengan potensi pasar. Jadi kita sebut sebagai negara Indonesia dan negara Anggana. Bisa kita artikan seperti itu. Untuk teritorial pemerintahan tadi, seperti negara Indonesia, ada batas-batas wilayah, batas provinsi, batas kota, dan kecamatan. Diusulkan oleh kepala daerah dan disahkan oleh pemerintah pusat. Perubahan tata wilayah berdasarkan faktor demografi, pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan pemekaran wilayah. Jadi
pemberian batas-batas ini, perubahan tata wilayahnya, dasar dari pergerakannya atau perubahannya ini berdasarkan dari faktor-faktor demografis. Bagaimana dengan teritorial wilayah penjualan Anggana? Sama, ada batas-batas wilayah regional di sana, ada provinsi dan kota. Perubahan tata wilayah lebih cenderung pada faktor pasar. Disahkan dan ditentukan oleh struktur pimpinan tertinggi. Di sini kita lihat tadi ada RSM, kemudian ada COO, kemudian peta pemerintahan hanya sebagai acuan awal proses pembentukan teritorial wilayah penjualan. Jadi wilayah teritorial penjualan Anggana ini dasarnya ya dari peta pemerintahan yang sudah ada, ya, hanya diatur potensi pasarnya, ya, batas-batas wilayahnya. Jadi peta dijadikan sebagai acuan awal dalam pembentukan proses teritorial wilayah penjualan Anggana ini. Nah, di sini kalau kita lihat dari peta struktur organisasi Anggana, ya, ada COO ya sebagai direksi, kemudian ada manajer, ada RSM di sana, kepala bagian ada ASPM, supervisor ada ASPS, kemudian staf atau koordinator di sana ada SMD, atau kita bisa juga sebut salesman, juga bagian dari staf, ya. Di sini COO sebagai pemimpin tertinggi, dia mengcover area nasional. Kemudian dari regional, ya, RSM dia berada di level regional. ASPM dia berada di asisten regional. Kemudian supervisor dia membawahi area. Dan juga SMD, MD atau tim sales dia membawahi rayon. Rayon sendiri adalah terdiri dari beberapa kecamatan, kelurahan, jalan yang bisa mengambil kecamatan lainnya. Sekumpulan pelanggan yang memiliki daya beli dan kemampuan beli atas suatu produk, ya, kita sebut ini semua sebagai wilayah penjualan Anggana. Ya, jadi struktur ini ada karena kita mau bentuk yang namanya wilayah penjualan. Dari sisi teritorial tentunya. Teritorial wilayah penjualan sendiri, kita ambil contoh di Jawa Tengah, area saya terutama, kita bentuk berdasarkan fokusnya kemana arahnya. Fokus ke pelanggan. Produk ini kita fokuskan ke pelanggan supaya produk semakin dekat dengan konsumen. Syarat dari adanya teritorial wilayah penjualan adalah adanya pelanggan dan titik distribusi atau distributor. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya teritorial sendiri wilayah penjualan mencakup potensi wilayah di area tersebut, kemudian jarak tempuh, kondisi geografis, cara monitoring dan kontrol teritori, kemudian beban kerja tim sales penjualan. Dan kita akan atur nih teritorial wilayah penjualan berdasarkan potensi wilayah masing-masing. Kalau kita ambil contoh di sini seperti Jawa Tengah, kita selalu ada di kota besar, Semarang, Jogja, Solo, Purwokerto, Tegal. Sedangkan untuk kota-kota kecil, kita ada depo di beberapa titik itu, yang tujuannya adalah kita mau membuat tim lebih efisien dan efektif, dan juga memangkas jarak dari titik distribusi ke outlet atau konsumen.